queue is placed in the house, so nobody can miss it. Over the mantelpiece or something? I hear Mrs. Blyer there hides hers. You just got too many. I don't know. I No? just haven't found the proper spot to hang it yet. You're just waiting. Yeah. Janet, what was the biggest record the Chordettes ever had? Oh, Mr. Sandman, of course. That one went about, we're talking in figures tonight, about 1,500,000 copies, and here it is. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang kudengar barusan? Kalau begini, aku harus beritahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Waalaikumsalam, Syahrir. Silakan masuk. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa, Bung. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi, Bung, PPKI adalah bentukan Jepang, Bung. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap kita sebagai buatan Jepang. Maka lebih baik kita merdeka atas nama bangsa, Bung, selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Ya, Bung. Saya mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini adalah kesempatan yang baik, Bung, untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno setuju dengan pendapat kita? Baiknya kita menelpon kediaman Bung Karno terlebih dahulu. Ide yang bagus, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung. Ada apa? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Hatta, Bung Syahrir, silakan masuk. Terima kasih. Duduklah, sembari menyantap hidangan yang telah disiapkan. Jadi, Bung, mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang hendak Syahrir sampaikan. Berita apa itu, Bung Syahrir? Jadi, Bung, saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Tidak, Bung. Saya tidak memiliki hak untuk bertindak sendiri. Itu adalah hak PPKI. Alangkah janggal jika saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maafkan aku, tapi kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kami permisi. Mari, Bung Hatta. Mari. Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Fikana, Sukarni, Darwis, dan Chairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Halo, Bung. Silakan. Ada apa kalian datang kemari? Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari, Bung. Potonglah leherku sekarang.
Jangan menunggu esok hari. Sudahlah. Tidak ada gunanya berdekat. Mari kita duduk dan bicarakan ini baik-baik. Vikana, kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Lalu, mengapa Anda minta Bung Karno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung. Jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang diduga pro Belanda, Bung. Seperti orang-orang Ambon. Vikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita menunggu Jepang memerdekakan Indonesia jika kita bisa mewujudkannya sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bertahan lama setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi, Bung. Benar, Bung. Cepatlah. Benar, Bung. Malam ini, Bung. Tenang semua. Tak baik Anda semua melakukan keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara-saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkannya karena saya takut akan ada lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana kita telah ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melakukan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak keduanya untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita culik keduanya, lalu kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan bawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menyembunyikan keduanya? Untuk hal ini, saya akan menghubungi Subenu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat, kita meninggalkan rumahnya dia pisau. Baiklah, terima kasih Subenu. Subenu setuju. Dan kita akan ditempatkan di kediaman Jakiso. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh. Anda semua setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4? Bagaimana? Baiklah. Saya setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, kenapa aku harus pergi? Rengas Dengklok, Bung. Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masuk itu. Ini sudah menjadi keputusan kami Bung. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktu Anda sudah habis. Ayolah, Bung. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno! Bung Karno! Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa aku harus ikut kalian? Ini sudah menjadi keputusan para pemuda, Bu. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Membawaku? Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak? Bagaimana dengan mereka? Kenapa ini Kang Mas? Mulai banyak orang. Ini sangat takut mendengar sama kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak akan meninggalkan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, maka kalian juga harus membawa mereka.
Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda, anak, serta istri Anda. Tetapi, kita harus pergi sekarang juga. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Ki Song. Sebenarnya mengapa Anda membawaku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta! Ternyata kau juga ada di sini. Iya, mereka tadi membawaku. Apa mereka membawa serta Fatma dan juga Guntur? Iya, Hatta, benar. Sekarang nih, ada apa ini? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah jatuh, Bung. Ini saatnya kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kamu mudah percaya dengan kabar itu, Bung? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda ingin kemerdekaan atas jeripaya kami sendiri. Bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, kita akan menjadi bagian dari Jepang. Kita akan dijajah lagi, Bung. Saleh, mengapa kau terengah seperti ini? Ada Bung Subarjo di luar. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Ini Wikana. Subarjo, ada apa ini? Mengapa engkau datang kemari? Wikana, izinkan aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena tak ada mereka. Maka dari itu, aku ingin datang menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak bisa membawa pulang mereka. Mengapa? Kami, para pemuda, sudah setuju untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah. Izinkan aku bertemu dengan mereka. Baiklah, mari, Bung. Bung Karno, Bung Hatta, Subarjo ingin bertemu. Subarjo, ada apa ini? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin memberitahu bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa? Jadi, kabar itu benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Seri sudah memberitahukannya kepada Anda, Bung? Tapi, saya masih belum percaya, Hatta. Tunggu apa lagi, Bung? Ini kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, Bung. Iya, memang sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan mengabulkan permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur sudah menangis dari tadi. Benar. Bolehkah saya membawa Bung Hatta dan Bung Karno pulang? Maaf, tidak bisa, Bung. Ayolah, Wikana. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan separuh jiwa saya. Apakah kamu bisa memegang janjimu itu, Bung? Tentu saja, Wikana. Baiklah, kalau begitu. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 11 malam, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Kita harus segera pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Tunggu dulu. Aku harus mengantarkan anak dan istriku kembali ke rumah. Aku akan mengantarmu, Bung. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar berubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau. Sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Milik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Terima kasih, Laksamana Maeda. Bantuan Anda sangat berarti bagi kami. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami
Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Ya, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan akan dilakukan dengan cara yang seksama dengan tempo yang sesingkat-singkat. Dengan tempo yang sesingkat-singkat. 17 Agustus 1945. Ya, naskahnya saya sudah tulis. Bagaimana dengan semuanya? Setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau kita semua yang hadir di sini yang menandatangani naskah ini? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Lebih baik, biarkan Bung Karno dan Bung Hatta saja melakukan hal ini. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Baik. Kalau begitu, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Dan selain itu, orang Islam dalam sehari semalam melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa tepatnya, Bu? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbaiki naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 11, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya
Setiap bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya akan berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.